berikan semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak dimuliakan. Tidak ada satupun di antara kami yang layak menerima kemuliaan Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima kemuliaan. Dan kami gereja-Mu tidak akan mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Kami kembalikan semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih buat kenikmatan akan Allah Tritunggal yang setiap hari kami bisa nikmati Tuhan. Tuhan, siapakah kami sehingga kami bisa menikmati Allah secara penuh di dalam hidup kami? Ini sesuatu yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, biarlah semua jemaat Tuhan, semua gereja Tuhan akan menerima terang ini, melihat visi ini. Visi untuk menikmati Allah Tritunggal setiap hari, setiap saat dalam hidup kami Tuhan. Karena hanya dengan demikianlah maka Engkau Allah akan terekspresi lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, siang ini mari berbicara kepada setiap kami. Kami mau bersekutu di dalam firman Tuhan, di dalam perkataan Tuhan. Dan kami tahu perkataan-Mu adalah roh dan hayat bagi kami Tuhan. Itu sebabnya ketika kami menerima perkataan-Mu, kami sedang menerima roh dan hayat daripada Tuhan. Tuhan, ketika kami mempersekutukan firman Tuhan, bekerja di antara kami, salurkan ayat ilahi di antara kami Tuhan. Tolong kami semua, pakai kami semua untuk berbicara bagi Allah dan membangun tubuh Kristus bersama-sama, sehingga rumah-Mu akan terbangun seperti yang Engkau inginkan. Kami siap bukan hanya untuk dibangun, kami siap juga untuk dipakai untuk membangun rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Semua jemaat yang siap membangun di dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Matius pasal 7, saudara-saudara. Kita sudah selesai dengan sampai pasal 6 sejauh ini, dan hari ini kita akan memasuki pasal 7. Ya saudara-saudara, minggu lalu kita selesaikan pasal 6, hari ini kita masuk pasal yang ke-7. Nah, pasal yang ke-7 ini berbicara dari ayat 1 sampai ayat 12. Itu berbicara tentang prinsip umat kerajaan dalam memperlakukan orang lain, saudara-saudara. Kita perlu ingat bahwa pasal 5 sampai pasal 7 dari kitab Matius berbicara tentang konstitusi kerajaan sorga, ya saudara-saudara. Nah, konstitusi ini adalah undang-undang dasar kerajaan sorga. Jadi saudara perlu benar-benar perlu menguasainya, karena pada akhirnya semua hukum dalam kerajaan sorga harus berdasarkan undang-undang dasar. Seperti semua hukum di Indonesia harus berdasarkan undang-undang dasar. Ya, jadi khotbah di bukit ini pasal 5 sampai pasal 7 adalah undang-undang dasar kerajaan sorga yang perlu kita mengetahui bersama, dan kita harus hidup di dalamnya. Ya, dan ketika kita hidup dalam hayat ilahi, maka secara otomatis kita akan hidup di dalam konstitusi kerajaan sorga ini. Itu sebabnya ini bisa jadi salah satu parameter untuk kehidupan kita, apakah kita sedang bertumbuh dalam hayat ilahi atau tidak, apakah hayat ilahi bertambah di dalam kita atau tidak, saudara-saudara, dari kita melihat apakah hidup kita sudah sesuai dengan konstitusi kerajaan sorga atau belum. Seperti gitu ya saudara. Nah, kalau saudara perhatikan ayat 1 sampai ayat 12, maka sebetulnya ayat kunci dari ayat 1 sampai ayat 12 itu terdapat di dalam ayat yang ke-12. Ya, coba kita baca bersama-sama terlebih dahulu ayat yang ke-12. Karena prinsip umat kerajaan dalam memperlakukan orang lain terdapat di dalam ayat 12 ini. Semua sudah ada di situ? Oke. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau Tuhan meringkas seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi,
Kita tahu perjanjian lama terdiri dari hukum Taurat dan para nabi, kitab para nabi. Jadi kalau mau diringkas, perjanjian lama itu saudara-saudara diringkas dengan satu kalimat ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh perjanjian lama. Ya, ada berapa? 39 kitab dalam perjanjian lama, tapi Tuhan meringkasnya dalam satu ayat. Dan ketika Yesus berkata itulah isi seluruh perjanjian lama, ini menunjukkan bahwa konstitusi kerajaan yang dideklarasikan oleh Tuhan Yesus di atas bukit ini tidak bermaksud membatalkan perjanjian lama, tapi menggenapi perjanjian lama. Oke? Jadi perjanjian lama bukan dibatalkan, itu sebabnya masih ada dalam Alkitab kita, tapi perjanjian lama itu digenapi. Karena perjanjian lama adalah gambaran dari perjanjian baru. Nah, mari kita masuk dalam prinsip umat kerajaan dalam memperlakukan orang lain. Kalau saya mau ringkaskan, saya bisa ringkaskan dengan satu kalimat seperti ini. Bagaimana kita harus memperlakukan orang lain sebagai umat kerajaan? Kalimatnya singkat. Lakukan apa yang kita ingin mereka lakukan. Seperti itu. Itu dari kalimat positifnya. Kalau dari kalimat negatifnya, jangan lakukan apa yang kita tidak ingin mereka lakukan kepada kita. Jelas saudara? Prinsipnya sederhana. Bagaimana kita harus memperlakukan orang lain? Kita sebagai umat kerajaan memperlakukan orang lain. Orang lain itu termasuk yang bukan umat kerajaan. Bagaimana cara kita memperlakukan mereka? Lakukan apa yang kita mau mereka lakukan kepada kita. Atau jangan lakukan apa yang kita tidak mau mereka lakukan kepada kita. Semua jelas sampai di sini? Ya. Jadi itu prinsipnya bagaimana kita memperlakukan orang lain sebagai umat kerajaan. Artinya saudara, dalam prinsip ini terkandung pengertian ketika kita memperlakukan orang lain, kita harus memperhatikan kepentingan orang lain tersebut atau keadaan orang lain tersebut atau perasaan orang lain tersebut. Jadi jangan sampai kita memperlakukan orang lain seenak-enaknya kita. Sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai dengan apa yang kita rasakan, tanpa mempertimbangkan kepentingan, keadaan, dan perasaan orang lain. Itulah umat kerajaan, saudara-saudara. Menurut saudara, kenapa Tuhan harus meninggalkan semua fasilitas kealahannya, lalu turun dari sorga ke bumi? Kenapa saudara? Bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Jadi kenapa dia harus tinggalkan sorga untuk turun ke bumi? Dia tidak memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, dia memperhatikan kepentingan orang lain. Mengapa dia harus disalib? Dia tidak memperhatikan kepentingannya diri sendiri, dia memperhatikan kepentingan orang lain. Saudara-saudara, ya. Nah, dalam memperlakukan orang lain, Tuhan Yesus memberikan dua contoh praktis yang biasa terjadi, yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa seringkali kita salah dalam memperlakukan orang lain meskipun kita adalah umat kerajaan. Nah, hari ini saya harap, saya berdoa supaya Roh Kudus membukakan mata hati kita, menerangi kita, sehingga kita bisa melihat apa yang selama ini kita lakukan banyak salah terhadap orang lain, dan berikutnya ke depan kita bisa terus hidup dalam hayat ilahi, sehingga kita bisa mengekspresikan Allah secara tepat ketika kita memperlakukan orang lain. Amin. Hal yang pertama yang Yesus berikan contoh adalah soal menghakimi orang lain. Entah kenapa banyak orang Kristen sangat suka menghakimi orang lain dan sangat jago dalam menghakimi orang lain. Itu sebabnya kalau kita baca dalam bagian pertama, di mana Tuhan memberikan contoh dalam memperlakukan orang lain ini, Tuhan berkata jangan menghakimi orang lain. Itu terdapat dalam ayat 1 sampai ayat 5. Mengapa kita dilarang untuk menghakimi orang lain? Karena semua kita tidak suka dihakimi. Betul saudara? Siapa yang suka dihakimi? Nggak ada yang suka.
Siapa yang suka dikritik? Dulu ada beberapa jemaat yang suka ngomong sama saya, Dad, pokoknya kalau saya salah, babat aja, koreksi, kritik. Tapi ketika dikoreksi, nggak efek, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara. Ya. Jadi jangan menghakimi orang lain. Ayat 1 dan ayat yang kedua, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi dari bagian A ini tentang jangan menghakimi, yang pertama kita perlu diperhatikan adalah kita akan dihakimi menurut ukuran yang kita pakai untuk menghakimi. Ini peringatan keras dari Tuhan Yesus kepada setiap umat kerajaan bahwa kalau kita suka menghakimi orang lain, ingat, kita ini akan dihakimi menurut ukuran yang kita pakai untuk menghakimi. Ketika kita menghakimi orang lain, kita harus selalu ingat bahwa kedudukan kita ini bukan hakim. Justru kedudukan kita ini orang yang akan dihakimi, terdakwa. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus, betul? Dan kita ada pada posisi orang yang akan dihakimi, bukan orang yang menghakimi. Jadi ingatlah selalu posisi kita. Hakimnya bukan kita, hakimnya Tuhan. Ya, kita bukan hakim, jadi tidak berhak menghakimi. Hanya hakim yang berhak menghakimi. Orang yang dihakimi tidak berhak menghakimi. Ya, bahkan jaksa penuntut umum pun tidak berhak menghakimi. Hanya hakim yang berhak menghakimi. Apalagi sang terdakwanya nggak berhak sama sekali untuk menghakimi. Jadi kita perlu selalu ingat kedudukan kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ini adalah pribadi yang akan menghadap penghakiman Allah. Kita akan dihakimi dan kita bukan hakim. Jadi kita tidak berhak menghakimi siapapun. Katakan sama-sama saya tidak berhak menghakimi siapapun. Karena saya bukan hakim. Oke. Semua sadar kita bukan hakim? Kasih tahu sebelah saudara, kamu bukan hakim. Oke, saya harap kita semua sadar dan menundukkan diri di hadapan Tuhan bahwa kita bukan hakim, ya. Dan sang hakim berkata, kalau kamu menghakimi, kamu akan dihakimi menurut penghakiman yang engkau pakai untuk menghakimi orang lain. Ukuran yang engkau pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan kepadamu. Kalau saudara tidak mau dihakimi, jangan menghakimi. Baik sekarang maupun yang akan datang. Kalau saudara tidak mau dihakimi nanti, jangan menghakimi. Kalau saudara tidak mau ukuran yang dipakai untuk menghakimi saudara dipakai yang tinggi, jangan menghakimi orang dengan ukuran yang tinggi, saudara-saudara. Tapi kesulitannya adalah manusia punya kecenderungan ketika mengukur orang lain pakai ukuran yang tertinggi, ketika mengukur dirinya sendiri pakai ukuran yang rendah. Ya saudara, sadar atau tidak sadar, banyak orang Kristen setiap hari dalam hidupnya seperti membawa ukuran di kantongnya. Dan seringkali ukurannya bukan satu tapi dua. Ketika dia mengukur orang lain, dia memakai ukuran A, tapi ketika dia mengukur dirinya sendiri, dia memakai ukuran yang B, saudara-saudara. Jadi tanpa sadar, seringkali kita punya dua macam batu timbangan. Ketika kita menimbang orang lain, kita pakai timbangan yang berat, tapi ketika kita menimbang diri kita sendiri, kita pakai timbangan yang ringan. Alkitab berkata, dua macam batu timbangan adalah kekejian di mata Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menghakimi, kita perlu ingat perkara ini. Ya, jangan pakai dua macam batu timbangan. Karena seringkali ketika orang melakukan sesuatu kita bersalah, kamu salah besar. Tapi ketika kita yang melakukannya, kita menganggap itu tidak salah. Pernah mengalami itu? Pernah mengerti itu? Seringkali kita yang menghakiminya tidak sadar, tapi orang yang dihakiminya sadar.
Saudara pernah diomelin orang atau ngomongin orang, kamu ya gini. Orang yang dihakiminya itu dalam hati bengong. Lah, bukannya lu juga begitu? Bahkan lu juga lebih parah. Kok kalau gua yang melakukan kelihatannya berat banget dosanya, tapi kalau lu yang melakukan kok kayaknya bukan dosa. Pernah ngalami seperti itu? Saudara-saudara, mengapa? Karena orang punya kecenderungan ketika menghakimi orang dia pakai ukuran yang tertinggi, ketika menghakimi diri sendirinya dia pakai ukuran yang terendah. Ya. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Karena kita harus ingat, kita akan dihakimi satu kali dan ukuran yang dipakai untuk menghakimi kita di hadapan tahta pengadilan Kristus berdasarkan ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang selama kita ada di dalam dunia ini. Jadi hati-hati dengan hidupmu sekarang, karena hidupmu yang sekarang menentukan bagaimana engkau menghadap tahta pengadilan Kristus. Kalau saudara menghakimi orang dengan adil, maka nanti di hadapan tahta pengadilan Kristus, Tuhan juga akan menghakimi saudara dengan adil. Tapi kalau saudara menghakimi orang dengan belas kasihan, maka Tuhan akan menghakimi saudara juga dengan belas kasihan. Dan Yakobus berkata, belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apa bedanya menghakimi dengan adil, menghakimi dengan belas kasihan? Menghakimi dengan adil artinya kita menghakimi orang sesuai dengan kesalahannya pada porsinya. Tapi kalau kita menghakimi dengan belas kasihan, kesalahannya segini, tapi kita tidak hakimi segini, kita kurangi banyak atau kita bebaskan. Itu namanya kita menghakimi dengan belas kasihan. Nah, nanti di hadapan tahta pengadilan Kristus, ketika kita menghakimi dengan adil, maka kita juga akan dihakimi dengan adil. Tapi saya menyarankan saudara, kalau saudara menghakimi orang dengan adil, atau kalau saudara dihakimi dengan adil di hadapan tahta pengadilan Kristus, ini bisa berbahaya bagi saudara. Karena sadar atau tidak sadar ada banyak kesalahan yang kita lakukan. Jadi untuk amannya, lebih baik saudara memilih untuk dihakimi berdasarkan belas kasihan. Halo? Bagaimana caranya supaya saudara nanti bisa dihakimi berdasarkan belas kasihan? Hari ini, belajarlah menghakimi orang lain dengan belas kasihan. Amin, saudara-saudara. Nah, ini lebih aman buat saudara karena Alkitab juga berkata belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi perkara ini akan sangat menentukan bagaimana cara saudara dihakimi. Orang yang punya belas kasihan atau kemurahan ilahi, dia tidak melakukan pengukuran apapun. Kemana-mana dia tidak membawa alat ukur. Orang yang adil biasanya membawa alat ukur. Tapi orang yang penuh belas kasihan, dia nggak punya alat ukur, dia nggak membawa alat ukur. Dia tidak suka mengukur orang, saudara-saudara. Ya, karena belas kasihan tidak mengukur apapun, tidak mengukur siapapun. Belas kasihan tidak mengenakan tuntutan apapun kepada siapapun. Itu sebabnya orang yang penuh dengan kemurahan ilahi, biasanya dia kurang tuntutan, enggak suka menuntut orang lain. Dan orang yang suka menghakimi biasanya banyak menuntut orang lain. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau aku, ya enggak apa-apa. Gitu saudara-saudara. Nah kalau orang berbelas kasihan, dia enggak suka menuntut orang lain. Dia mungkin lebih suka menuntut dirinya sendiri, saudara-saudara. Ya, seringkali orang berbelas kasihan itu seperti orang buta. Orang sudah bersalah, tapi dia masih mengampuni. Dia masih memperlakukannya secara baik. Nah, kalau orang yang tidak mengerti terhadap orang berbelas kasihan ini, dia akan protes. Kamu gimana sih? Itu orang kan udah menyakiti kamu berulang-ulang. Itu orang kan udah bikin kejahatan sama kamu berulang-ulang. Kok kamu masih berlaku baik terhadap dia? Malah kamu masih suka menolong dia lagi. Jangan terlalu baik gitu saudara. Nah, ini adalah orang yang berbelas kasihan.
Jadi orang yang punya belas kasihan seringkali buta dalam memperlakukan orang lain. Sekalipun dia sudah dijahati berulang-ulang kali, dia masih memperlakukan orang secara baik. Karena belas kasihan itu buta untuk menghakimi. Paham ya saudara ya? Nah, orang yang suka menghakimi biasanya juga adalah orang yang berpusat pada dirinya sendiri. Dia tidak peduli terhadap keadaan dan perasaan orang lain. Dia tidak peduli terhadap keadaan dan perasaan orang lain, saudara-saudara. Ya, dia nggak mau peduli tuh. Dia nggak mikirin. Misalnya, ada orang berbuat sebuah kesalahan. Katakanlah apa? Nggak usah kasih contoh lah, nggak enak. Karena yang ada di dalam pikiran saya nggak bagus lah untuk dikasih contoh. Contoh lah, pokoknya orang melakukan kesalahan, saudara-saudara. Orang melakukan kesalahan, lalu kita langsung judge, kita langsung menghakimi, tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkan kenapa dia melakukan itu. Kan biasanya orang melakukan sesuatu ada latar belakangnya ya saudara ya. Nah, sayangnya orang Kristen sering berkata gini, kalau aku jadi dia, aku tidak melakukan itu. Belum tentu loh. Dan orang yang melakukan kesalahan itu akan berkata, kalau kamu jadi aku, mungkin kamu akan melakukan yang sama. Kita nggak tahu latar belakangnya apa. Ini bukan bermaksud kita kompromi, walaupun latar belakangnya apa, tetap saudara nggak boleh melakukan kesalahan prinsipnya. Tapi sebagai orang umat kerajaan, ketika memperlakukan orang lain, ketika orang bersalah, jangan langsung menghakimi. Bisa jadi dia melakukan itu karena ada latar belakang yang mengkondisikan dia untuk melakukan itu. Begitu saudara. Contohlah katakanlah, misalnya ya, misalnya ada jemaat yang nggak datang. Pernah muncul pikiran-pikiran nggak jemaat itu nggak datang? Hah? Munculnya apa? Penghakiman ya? Penghakiman ya? Menghakiminya gimana? Oh, ini orang nggak datang lagi nih. Kenapa sih dia? Padahal kelihatannya udah bertumbuh. Kok ibadah masih malas? Gitu ya saudara ya? Ya ngaku aja lah. Kok nggak datang lagi tuh orang? Padahal kalau ngomong kelihatannya rohani loh. Kok persekutuan? Apakah dia tidak tahu betapa pentingnya persekutuan ini? Wah gitu. Kita mikirnya kemana-mana saudara. Sama saudara kita kan. Nah, apa yang saudara lakukan ketika muncul berbagai penghakiman dalam pikiran kita ketika ada seorang saudara kita melakukan sesuatu yang kita anggap salah? Ayo mulai keluarkan, ekspresikan belas kasihan Tuhan. Sebaiknya pada waktu muncul berbagai pikiran yang menghakimi itu, sebaiknya saudara masuk ke dalam roh dan berkontak dengan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, satu saudaraku ini nggak datang Tuhan. Tolong dia Tuhan. Mungkin dia sedang ada masalah. Kalau dia sedang ada masalah, tolong dia dalam masalahnya. Mungkin dia sakit, tolong sembuhkan dia. Apakah itu lebih baik? Artinya saudara terbebas dari menghakimi orang lain. Oke? Jadi setiap kali muncul berbagai pemikiran yang menghakimi orang lain, lebih baik saudara pindah posisi ke dalam roh, saudara-saudara, dan berkontak dengan Tuhan dan berdoa buat orang itu. Atau saudara bisa berdoa, Tuhan, kalau seandainya dia tidak datang ibadah karena ada konsep yang salah dalam pikirannya, roh jahat menaruh pikiran yang salah dalam hidupnya, usirkan roh jahat itu di dalam pikirannya. Saudara boleh berdoa seperti itu. Jadi daripada menghakimi, lebih baik saudara memberikan belas kasihan. Ketika saudara berdoa buat saudara kita yang tidak datang itu,
maka saudara sedang menyalurkan belas kasihan ilahi terhadap dirinya. Amin, saudara-saudara. Nah, begitulah caranya saudara menjadi orang percaya, bagaimana saudara memperlakukan orang lain sebagai umat kerajaan. Jangan menghakimi, karena dengan penghakiman yang kau pakai untuk menghakimi, engkau akan dihakimi seperti itu. Oke, semua menangkap sampai di sini? Oke, yang kedua, orang yang suka menghakimi adalah orang munafik menurut Tuhan. Orang yang suka menghakimi adalah orang yang munafik. Itu ada di dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ayat 3 sampai ayat yang kelima. Michael bisa tolong bacakan ayat 3 sampai ayat 5 karena Michael yang pegang mic. Ayat 3 sampai 5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya. Jadi Tuhan bilang kalau engkau menghakimi itu sebetulnya engkau itu orang munafik. Mengapa dibilang orang munafik? Karena biasanya kesalahan yang kita koreksi dari orang lain biasanya kita lakukan lagi, bahkan lebih besar yang kita lakukan. Ilustrasi yang Tuhan berikan agak lucu sebetulnya. Tuhan memberikan sebuah ilustrasi, ada orang yang punya balok di depan matanya. Saudara bisa bayangkan kalau di depan mata saya ada balok. Balok itu gede, saudara. Tahu kan balok? Nah, mata kita sekecil ini, balok itu gede, berarti balok itu akan menutupi matanya. Berarti dia tidak bisa melihat ya saudara, karena ada balok di depan matanya. Tapi anehnya, orang yang punya balok di depan matanya, mau nyongkel selumbar di mata saudaranya. Selumbar itu kayak kalau kita gergaji balok, serbuk-serbuknya itu selumbar, diambil satu itu selumbar namanya. Jadi sangat kecil sekali. Bagaimana mungkin orang yang punya balok di depan matanya mau congkel selumbar di mata saudaranya? Itu bukan selumbarnya keluar, mata orang bisa buta, dicongkel-congkel, dicorek-orek kemana-mana, saudara. Bagaimana mungkin orang bisa melihat kesalahan yang begitu kecil dalam diri orang lain, sedangkan kesalahan dalam dirinya sangat besar? Nah, ini termasuk mujizat dalam kekristenan, saudara-saudara. Dan banyak orang Kristen membuat mujizat itu setiap hari. Mengalami mujizat itu setiap hari. Tanpa sadar seringkali kita melakukan kesalahan yang lebih besar daripada orang lain, tapi ketika orang lain melakukan kesalahan yang lebih kecil daripada kita, kita begitu jelas melihatnya. Dan kita mau koreksi dia, kita mau membetulkan dia, kita hakimi dia, kita koreksi dia, kita suruh dia bertobat. Sedangkan kita yang punya balok di depan mata kita nggak kelihatan. Di bagian lain Tuhan Yesus berikan perumpamaannya di kitab Injil yang lain, ini gajah di depan mata nggak kelihatan, tapi semut di seberang pulau kelihatan. Kan luar biasa saudara. Ini mujizat penglihatan. Tapi orang-orang Kristen banyak kali seperti itu saudara-saudara. Gajah di depan matanya nggak kelihatan, kesalahan besar yang dia lakukan dia nggak kelihatan, tapi kesalahan kecil yang orang lakukan dia kelihatan dengan jelas. Tuhan bilang engkau ini orang munafik. Kau melakukan kesalahan yang lebih besar, tapi engkau mengoreksi, menghakimi orang yang kesalahan yang lebih kecil. Dalam pasal yang lain Tuhan memberikan sebuah perumpamaan, ada orang yang hutang begitu banyak kepada sang raja dibebaskan. Lalu ada orang lain, temannya orang yang dibebaskan ini punya hutang sangat kecil kepada dia, tapi dia tidak mau bebaskan. Itu seperti orang yang punya balok di depan matanya, tapi mau menghakimi orang yang cuma punya selumbar di mata orang itu. Nah, ini orang munafik, saudara. Ya, orang munafik adalah orang yang tidak menyadari keberadaannya. Dia selalu buta menilai diri sendiri, dan karena dia buta menilai diri sendiri, dia selalu salah dalam menilai orang lain. Orang Farisi Tuhan juluki sebagai orang yang munafik.
Itu sebabnya mereka selalu salah dalam menilai diri sendiri. Penilaian mereka terhadap diri mereka sendiri selalu berbeda dengan penilaian Tuhan. Hati-hati, sebaiknya sistem penilaian kita sama dengan sistem penilaian Tuhan. Jangan sampai kita menilai diri kita oke, tapi Tuhan menilai diri kita tidak oke. Kalau saudara baca Wahyu pasal 2, pasal 3, ada banyak gereja yang dikoreksi oleh Tuhan, dan ada banyak gereja yang dikoreksi oleh Tuhan merasa diri sudah oke, tapi di mata Tuhan tidak oke. Itu menunjukkan ada banyak gereja sistem penilaiannya salah di hadapan Tuhan atau berbeda di hadapan Tuhan. Gereja di Efesus merasa sudah hebat, merasa luar biasa, dia bisa menguji para rasul dan sebagainya, tapi Tuhan berkata, aku mencela engkau telah kehilangan kasih mula-mula. Gereja di Laodikia merasa sudah kaya dan sudah memperkaya diri dengan begitu rupa, mereka merasa kaya dalam segala hal, bukan hanya dalam hal rohani, tapi juga dalam hal materi mereka kaya. Tapi di mata Tuhan, Tuhan berkata, engkau ini miskin, melarat, buta, dan telanjang. Ada perbedaan sistem nilai. Ya, itu sebabnya seperti dalam handphone saudara melakukan sinkronisasi, dalam dunia roh kita juga perlu terus-menerus melakukan sinkronisasi terhadap sorga supaya penilaian kita dengan penilaian sorga sama, tidak berbeda. Kesalahan terbesar atau kekacauan terbesar adalah kita sistem nilainya berbeda dengan sorga. Kita merasa kita oke, tapi sorga merasa kita tidak oke. Kita merasa kita kaya, tapi sorga merasa kita miskin. Kita merasa semua baik-baik saja, tapi sorga merasa tidak baik-baik saja. Jemaat di Laodikia merasa mereka kaya dengan Kristus, tapi ternyata Kristusnya berdiri di luar pintu sambil ketok-ketok pintu mau masuk. Berarti di dalam gereja tidak ada Kristus, tapi mereka merasa kaya akan Kristus. Sedangkan Kristus yang ada di luar ketok-ketok pintu mau masuk ke dalam gereja. Itu menunjukkan mereka merasa mereka punya Kristus dan kaya akan Kristus, tapi ternyata Kristus yang tidak ada dalam gereja. Kristus yang ada di luar gereja. Ini sistem penilaian yang berbeda. Itu sebabnya belajarlah untuk tidak jadi orang yang suka menghakimi. Karena kebanyakan orang yang suka menghakimi itu orang munafik. Dia tidak menyadari kesalahannya sendiri, tapi dia sangat menyadari kesalahan orang lain. Ya saudara-saudara, dan biasanya orang munafik ini selalu salah dalam menilai dirinya sendiri. Sistem penilaiannya berbeda dengan Tuhan, saudara-saudara. Dan karena dia salah menilai dirinya sendiri, pasti dia juga salah dalam menilai orang lain. Saudara tidak bisa menilai orang lain kalau saudara tidak bisa menilai dirimu sendiri. Betul nggak saudara? Loh, kita menilai diri kita aja salah, gimana mau menilai orang lain dong? Ya, nggak bisa. Waktu saya sekolah, kan ujian, ulangan kan. Nah guru-guru kan seringkali untuk menghemat waktu, dia nggak mau koreksi sendiri kan hasil ujiannya ya, hasil ulangan ya. Lalu dia minta beberapa orang untuk mengoreksi. Siapa yang pernah diajak untuk mengoreksi nilai ulangan sekelas? Hah? Pernah nggak saudara diajak untuk mengoreksi nilai ulangan sekelas? Pernah? Nggak pernah? Hah? Kalau ada yang pernah angkat tangan maksud saya. Oke. Nah biasanya yang diajak ngoreksi sama-sama itu orang pinter saudara. Saya pernah di situ. Nah saudara, kenapa guru mempercayai beberapa orang untuk mengoreksi hasil ulangan sekelas? Karena dianggap orang-orang ini sudah tahu jawabannya kira-kira, itu sebabnya bisa menilai orang lain. Dia tahu apa yang benar apa yang salah gitu ya saudara, kira-kira. Yang nggak mungkin orang yang bodoh diajak menilai gitu kan. Karena dia nggak bisa nilai diri sendiri, gimana bisa nilai orang lain gitu kira-kira. Jadi belajarlah jauh lebih baik, jauh lebih aman. Belajarlah kita menghakimi diri sendiri dan jangan menghakimi orang lain. Itu lebih aman buat hidup kita. Oke? Semua paham saudara? Bisa melakukannya, belajar. Kalau muncul pemikiran-pemikiran yang menghakimi orang lain, betapapun kelihatannya benar, betapa benar pun kelihatannya,
mulai bawa itu di dalam doa, sehingga saudara tidak jadi menghakimi orang lain, malah mendoakan. Paham ya saudara? Saudara berkontak dengan Tuhan, ya, di dalam roh saudara, lalu saudara mendoakan orang itu. Nah, ini menghindari saudara dari menghakimi orang lain. Ya, jangan mengkritik orang lain, jangan menghakimi orang lain. Walaupun ada pernyataan kritik itu membangun. Saya jarang sih mendapati kritik itu membangun, saudara. Kritik lebih banyak menjatuhkan. Saudara tidak akan pernah tahu betapa berbahayanya kritik. Saya sebagai pemimpin tentu saya banyak menerima kritik. Dan saudara tahu saudara tidak tahu betapa saya bergumul untuk tidak dijatuhkan oleh kritik-kritik itu. Seperti gitu saudara. Jadi saya rasa jarang ada kritik yang membangun. Saya pikir kasihlah yang membangun, bukan kritik. Kritik tidak membangun, kasih membangun. Setuju? Setujunya yang kenceng kayak gitu loh. Oke. Kalau kurang kenceng kurang setuju gitu. Setuju? Kasih yang membangun, bukan kritik. Oke? Jadi mulailah belajar mengasihi orang lain, mengampuni orang lain, dan bukan mengkritik. Oke? Sekarang bagian yang kedua yang Tuhan Yesus berikan contoh adalah tentang jangan membagikan kebenaran kepada orang yang salah dengan cara yang salah. Ini saya tulis dengan huruf B besar. Jangan membagikan kebenaran kepada orang yang salah dengan cara yang salah. Saya membagi dua bagian di bagian ini juga. Yang pertama, prinsipnya kita harus memberikan makanan yang tepat kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat. Kita harus memberikan makanan yang tepat kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat. Ayat yang ke-6 silakan Michael. Mana Michael? Oke, ayat yang ke-6 saya bacakan. Apakah dia sudah rapture? Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu, saudara-saudara. Tuhan berkata, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing. Barang yang kudus mengacu kepada kebenaran objektif. Sebagai pengetahuan, ini adalah milik Allah. Lalu, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Mutiara mengacu kepada pengalaman subjektif. Kebenaran yang sudah jadi pengalaman subjektif bagi kita, ini milik kita. Jadi jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan melemparkan mutiara kepada babi, supaya apa? Jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini sebetulnya prinsipnya adalah kita harus membagikan kebenaran yang tepat kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat. Itu prinsip dari ayat ini ya saudara. Nah, anjing dan babi kalau menurut Alkitab itu mengacu kepada orang-orang agamawi yang menolak kebenaran. Saya baca Filipi 3 ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi ini adalah pekerja-pekerja palsu yang sebetulnya menolak kebenaran, tapi gayanya mau mengajarkan kebenaran. Lalu 2 Petrus 2 ayat 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi anjing dan babi bicara tentang orang-orang yang sudah lahir baru tapi mau kembali kepada kehidupan yang lama atau mau kembali kepada pengajaran yang lama. Karena pada waktu itu ada banyak orang mau kembali kepada Yudaisme. Ya. Jadi ini bicara tentang orang-orang yang sebetulnya menolak kebenaran atau tidak mencintai kebenaran. Nah, kalau orang itu kita tahu adalah anjing dan babi, maksudnya orang-orang yang menolak kebenaran, seolah-olah mereka mencintai kebenaran, tapi sebetulnya mereka adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Lalu kita berikan kebenaran kepada mereka, bagi mereka itu tidak berharga. Ya. Bagi kita itu berharga, tapi bagi mereka tidak berharga. Cuma diinjak-injak kebenaran itu.
Dan ketika kita bagikan kebenaran, dan orang yang kita bagikan kebenaran menginjak-injak kebenaran itu, kita bisa sakit hati, saudara-saudara. Bukan hanya itu, mereka bukan cuma menginjak-injak kebenaran, dia bahkan berbalik menyerang kita. Jadi prinsipnya adalah jangan membagikan kebenaran, atau dari sisi positif, bagikan kebenaran yang tepat kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat. Ulangi, bagikan kebenaran yang tepat kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat. Jadi jika kita ingin membagikan kebenaran, jangan berbicara menurut perasaan dan kesenangan kita. Perhatikan orang lain yang kita bagikan kebenaran itu. Perhatikan daya serapnya dia, keterbukaannya dia, apakah dia menerima atau tidak. Jadi ketika kita membagikan kebenaran pun, kita tidak beranjak dari kesenangan kita, dari kesukaan kita, tapi dari orang lain. Inilah cara umat kerajaan memperlakukan orang lain. Bahkan dalam membagikan kebenaran, kita nggak boleh seenaknya, kita harus memperhatikan kepentingan orang lain, keadaan orang lain. Jelas, saudara? Jadi jangan berpusat pada diri sendiri, berpusatlah pada orang lain itu. Bagikan kebenaran secara yang tepat kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat. Karena perlu disadari, apa yang membangun kita belum tentu membangun orang lain. Jelas ya, saudara ya? Dan perlu disadari, tidak semua orang suka kesaksian atau segala sesuatu yang kita bagikan kepada mereka. Tidak semua orang suka. Nah, umat kerajaan seharusnya menjadi orang yang paling berhikmat dong. Betul? Kita harus bertindak dengan tepat. Jangan sampai maksud kita baik, hasilnya enggak baik. Permasalahannya adalah kita seringkali ketika kita baru mendapatkan dalam tanda kutip pewahyuan baru. Bahkan ini pewahyuan baru belum menjadi pengalaman subjektif bagi kita, baru jadi pengetahuan objektif yang masih ada di luar kita. Kita langsung semangat, langsung kita sebarkan berita itu kepada semua orang yang kita jumpai. Lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Gitu ya, saudara. Kita nggak peduli orang itu terima atau enggak, orang itu terbuka atau enggak, kita bleskin terus. Saudara pernah nggak menyampaikan kebenaran, sebetulnya secara perasaan roh, saudara tahu ini orang ngeblenek. Tahu ngeblenek? Saudara memberitakan kebenaran kepada dia, tapi dia nolak sebetulnya. Dia dengar itu cuma karena mau ninggalin saudara nggak enak. Jadi di dalam dia sebetulnya ngeblenek. Ngeblenek apa sih? Iya, dia mau nolak nggak enak. Akhirnya dia terjebak di situ. Di dalam dia menolak, di dalam dia nggak suka. Dalam hati dia, ini orang kapan berhentinya sih ngomong? Dia nggak suka. Tapi dia mau ngomong nggak enak gitu loh. Jadi di dalam dia itu sebetulnya ngeblenek. Menurut saudara, saudara ini sedang menjadi perwakilan Tuhan untuk memberitakan kebenaran kepada orang ini. Saudara ngoceh terus tentang kebenaran. Saudara ngoceh terus tentang kebenaran. Tapi orang ini nggak terima. Buat apa saudara ngoceh? Buat apa saudara ngomong? Nggak ada gunanya. Itu seperti memberikan barang kudus kepada anjing atau memberikan mutiara kepada babi. Saudara mengalami kebenaran itu secara subjektif di dalam saudara. Saudara perlu baru mengalami sesuatu. Mungkin saudara mengalami, Tuhan ngomong sama saudara. Saudara sedang ada dalam pergumulan, lalu Tuhan ngomong kepada saudara, dan ketika Tuhan ngomong, itu jadi solusi buat saudara. Pengalaman itu begitu indah buat saudara, begitu berharga buat saudara. Itu adalah mutiara saudara. Ketemu babi, saudara berikan kepada babi.
Apa yang berharga buat saudara, buat babi nggak berharga, diinjak-injak. Saudara pikir Tuhan ngomong sama saudara itu jadi solusi buat saudara. Ketika saudara ngomong sama orang lain, itu juga akan jadi solusi buat dia. Belum tentu. Belum tentu, saudara. Lalu saudara cerita pengalaman pribadi saudara, apalagi ditambah saudara memaksa orang itu untuk menerima pengalaman pribadi saudara supaya dia alami juga. Wah, orang itu makin ngebelenek itu tadi, saudara. Nah, inilah yang Tuhan Yesus maksudkan, jangan memberikan barang kudus yang berharga kepada anjing dan jangan memberikan mutiara kepada babi. Saudara menangkap apa yang saya sampaikan? Dalam membagikan kebenaran pun kita harus mempertimbangkan perasaan orang lain. Jangan cuma kesenangan kita dan perasaan kita. Kita rasa berkobar-kobar lalu kita bagikan kepada orang lain, sementara itu memadamkan orang lain. Orang itu tidak suka sebetulnya, tapi saudara paksakan. Jangan pernah memaksakan kebenaran untuk diterima oleh orang lain. Itu tidak akan berhasil. Kalau Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus bekerja, jangan bekerja. Itu sebabnya saya selalu mendorong saudara untuk bergerak berdasarkan pengurapan di dalam saudara. Sebetulnya, kalau saudara memperhatikan petunjuk pengurapan di dalam saudara, perasaan roh yang saudara punya, saudara akan tahu kok kapan saudara harus berhenti berbicara. Saudara bicara kepada seseorang, saudara bagikan kebenaran, mau tanya, saudara merasakan nggak kalau dia terbuka atau tertutup terhadap kebenaran yang saudara bagikan? Saudara bisa rasa nggak? Jawab. Saudara bisa rasa? Rasanya banget? Jelas? Kalau saudara sudah merasa ini orang tertutup, kenapa dipaksakan? Stop, berhentilah. Artinya ketika saudara bagikan kebenaran, pengurapan di dalam saudara tidak bekerja. Saudara rasanya agak hambar-hambar di sini gimana? Artinya kalau pengurapan tidak bekerja, saudara tidak boleh bekerja. Pengurapan berhenti, saudara harus berhenti. Oke? Bisa jadi kebenarannya tidak tepat. Bisa jadi kebenarannya sudah tepat, orangnya tidak tepat. Bisa jadi kebenarannya tepat, orangnya tepat, caranya tidak tepat. Saudara harus, istilah saya, bermanuver. Entah ganti berita kebenarannya, atau ganti orangnya, atau ganti caranya. Tergantung petunjuk pengurapan di dalam diri saudara. Jadi belajarlah bergerak berdasarkan pengurapan di dalam saudara. Pengurapan adalah operasi alat Tritunggal dalam diri saudara. Pekerjaan alat Tritunggal yang beroperasi di dalam roh saudara, itu namanya pengurapan. Dan pengurapan itu akan memberitahu kita apa yang benar. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan. Jadi belajarlah bergerak berdasarkan petunjuk pengurapan di dalam saudara. Kalau saudara membagikan kebenaran dan saudara tahu orang itu tertutup terhadap kebenaran yang saudara bagikan, stop. Berhenti. Kalau Roh Kudus memberikan petunjuk untuk mengganti topik kebenarannya, boleh dicoba. Tapi kalau masih tidak bekerja juga pengurapannya, ya masih tertutup juga orangnya, stop. Berhenti. Artinya apa yang harus saudara lakukan? Saudara masih perlu berdoa mungkin buat orang itu. Kalau memang kebenaran yang saudara bagikan tepat, saudara masih harus berdoa buat orang itu supaya orang itu terbuka. Baru ketika dia terbuka, saudara bagikan. Atau bisa jadi caranya yang tidak tepat. Saya kenal seorang yang suka berdebat, tamatan sekolah teologi, dan dia terpanggil untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Ya, domba yang tersesat itu apalah, pokoknya memenangkanlah. Tetapi dia menyampaikan kebenaran dengan cara menghakimi orang, berdebat dengan orang. Nggak ada satupun yang menerima.
Ketika bicara dengan saya bimbing perlahan-lahan, ya, namanya orang suka berdebat, awalnya berdebat lah. Tapi saya cari cara yang tepat, karena pada dasarnya saya tahu ini orang cukup terbuka terhadap saya dan terhadap kebenaran yang saya bagikan, jadi saya berbicara. Tapi saya tinggal cari cara yang tepat, memilih cara yang tepat untuk membuka matanya bahwa apa yang dia lakukan salah dan seharusnya apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya dia terbuka bahwa apa yang dia lakukan salah, cara dia menyampaikan kebenaran salah, baru saya beritahu apa yang benar, cara yang benar. Dan dia terbuka, saudara-saudara. Jadi dalam membagikan kebenaran, sebagai umat kerajaan surga harus menjadi orang yang paling berhikmat. Kebenaran ini sesuatu yang berharga, betul? Jangan diberikan kepada babi atau anjing. Ya. Oke, realnya, aplikasi sehari-harinya, sudah sedang membagikan kebenaran, tapi saudara rasa orang ini tertutup, berhentilah, jangan lanjutkan. Apalagi kalau saudara sudah, sering kali orang Kristen nggak bijaksana, saudara. Sudah tahu orangnya tertutup terhadap kebenaran yang dibagikan, dicekokin terus. Ini istilahnya anak saudara udah nggak mau makan, diblesekin terus. Anaknya udah terkayang-kayang, udah nangis-nangis, diblesekin terus. Saudara, tersiksa dia. Lalu saudara pikir, yang penting ada makanan masuk ke dalam tubuhnya. Iya sih, memang ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, tapi dia tersiksa dengan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu. Nah, kita tidak boleh menyiksa orang dengan kebenaran. Kebenaran seharusnya memerdekakan orang, bukan menyiksa orang. Paham, saudara? Kalau sudah merasa orang itu tertutup, berhentilah. Atau apalagi sudah merasa orang ini menolak, saudara blesekin terus, dia tambah nolak kan. Nah, kalau dia nolak, saudara blesekin terus, saudara paksain terus, itu yang saya bilang, dia sampai ngeblenek itu. Nah, ini cara yang tidak benar dalam membagikan kebenaran. Itu sebabnya kalau saudara baca ayat 7 sampai ayat yang ke-11, tolong Michael, sudah ada di situ. Ayat 7 sampai ayat 11. Oke, saya kasih ya, ininya dulu, nomor 2-nya dulu. Kita harus berdoa, ini yang harus kita lakukan. Kita harus berdoa agar Tuhan memberikan kepada kita makanan yang tepat, orang yang tepat, dan cara yang tepat untuk merawat orang. Karena membagikan kebenaran adalah memberi makanan, dan ini adalah merawat orang. Betul, saudara? Ayat 7 sampai ayat 11. 7 sampai 11, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Jadi selanjutnya Tuhan bicara tentang mintalah. Dan ketika kita melihat konteksnya, menurut konteksnya, meminta, mencari, mengetuk di sini adalah berdoa, meminta makanan atau jalan yang tepat untuk berinteraksi dengan orang lain dan memberi makan kepada mereka. Itu sebabnya contohnya tentang seorang anak yang minta makanan kepada ayahnya. Oke? Jadi ini Tuhan memberitahukan kepada kita, jangan memberikan barang berharga kepada anjing dan jangan memberikan mutiara kepada babi, karena mereka akan menginjak-injaknya dan mereka akan menyerang kamu. Nah, daripada kita membagikan kebenaran lalu kita digigit anjing atau babi, berdoalah kata Tuhan. Minta sama Tuhan, kalau minta belum dapat, cari. Kalau cari belum dapat, ketuk. Ya, Tuhan bilang siapa yang meminta akan menerima, siapa yang mencari akan mendapat. Halo? Siapa yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Minta apa? Minta makanan yang tepat, orang yang tepat, cara yang tepat. Supaya kita bisa merawat orang, memberi makan kepada orang. Lalu kalau kita bandingkan dengan Lukas pasal 11, ini konteks yang sama. Lukas pasal 11
ayat 5 sampai ayat 13, Tuhan memberikan perumpamaan tambahan di situ, bukan hanya seorang anak minta makan kepada ayahnya, tapi seorang sahabat minta makan kepada tetangganya. Oke, Lukas 11 ayat 5 sampai 13, semua sudah di situ? Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikap yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu dibukakan. Oke? Terus terang saudara, dari dulu saya membaca perumpamaan ini agak bingung. Ini maksudnya apa? Tengah malam, kita kedatangan sahabat yang perlu makan. Apa tengah malam itu? Tengah malam bicara tentang akhir zaman. Dan inilah akhir zaman itu, tengah malam. Tuhan akan mengirim sahabat-sahabat kepada kita yang membutuhkan makanan. Tapi masalahnya, yang punya makanan bukan kita, tapi Tuhan. Oke? Kita nggak punya makanan, itu sebabnya tengah malam kita perlu ketuk pintu tetangga kita yang punya makanan. Tetangga kita yang punya makanan itu melambangkan Tuhan. Betul? Lalu kita ketuk-ketuk pintunya. Kita minta. Dia mau nggak mau bangun, karena kita ketuk-ketuk terus pintunya. Lalu Tuhan bilang, sekalipun orang itu tadinya tidak mau memberikan makanan, karena hubungan sahabat, tapi karena orang itu tidak malu meminta kepadanya di tengah malam itu, orang itu akan memberikan makanan kepada dia. Ini bicara tentang Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang akan kita rawat, orang-orang yang perlu makanan, dan kita harus memberi mereka makan. Daripada suruh memberikan barang berharga kepada anjing atau memberikan mutiara kepada babi, lebih baik saudara memperhatikan siapa yang Tuhan kirim dalam hidup saudara yang harus saudara rawat, dan mereka adalah orang-orang yang butuh makan. Makanan kebenaran. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Dan saudara harus menyadari makanan itu bukan punya saudara. Makanan itu berasal dari Tuhan. Kalaupun saudara punya makanan, saudara harus tahu makanan apa yang tepat yang harus diberikan. Orang yang mana yang tepat yang harus diberikan, dan cara yang mana yang tepat yang harus diberikan. Yang harus dipakai untuk menyampaikan berita kebenaran itu, saudara-saudara. Paham ya saudara ya? Dan kembali janji Tuhan disampaikan, siapa yang meminta akan menerima, siapa yang mencari akan mendapat, siapa yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat 11 lanjutkan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi artinya kalau kita minta makanan sama Tuhan, Tuhan, kebenaran apa yang harus aku bagikan kepada orang ini yang kau sudah kirimkan dalam hidupku untuk menerima kebenaran. Ini orang sedang lapar, perlu makanan, makanan apa yang harus aku bagikan kepadanya? Tuhan bilang, kalau kamu mau memberikan makanan yang baik kepada orang itu, kamu minta kepada Bapakmu di sorga, maka Bapakmu akan memberikan yang tepat. Kalau kamu minta ikan, nggak mungkin dikasih ular. Kalau kamu minta telur, nggak mungkin dikasih kalajengking. Artinya Bapakmu akan memberikan makanan yang tepat kepada orang yang tepat. Paham saudara?
Ayat 13 ini kuncinya sama-sama. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi apakah makanan yang tepat, orang yang tepat, cara yang tepat? Jawaban untuk semua yang tepat itu adalah Roh Kudus. Inilah roh hayat, saudara-saudara. Roh pemberi hayat yang sudah ada di dalam kita. Ketika engkau meminta makanan yang tepat, maka Roh Kudus adalah jawabannya. Ketika engkau meminta orang yang tepat untuk dirawat, Roh Kudus juga adalah jawabannya. Dan ketika engkau meminta cara yang tepat untuk menyampaikannya, Roh Kudus jugalah jawabannya, saudara-saudara. Roh Kudus adalah jawaban dari semua permasalahan dalam kita memberitakan kebenaran, baik Injil kasih karunia maupun Injil kerajaan. Baik ketika kita merawat orang, memberi makan kepada orang, Roh Kudus adalah jawabannya. Itu sebabnya tadi saya berkata, ayo belajar hidup dan bergerak berdasarkan pengurapan di dalam kita. Berdasarkan pengurapan roh di dalam kita, ketika kita hidup dan bergerak berdasarkan pengurapan roh di dalam kita, maka saya percaya apa yang kita bagikan akan tepat, orang kepadanya kita bagikan akan tepat, dan cara kita membagikannya akan juga tepat. Amin. Sudah menangkap apa yang saya sampaikan? Inilah cara hidup orang Kristen, inilah cara hidup umat kerajaan. Hidup berdasarkan pengurapan roh yang sudah ada dalam hidup mereka. Baru semua yang mereka lakukan akan tepat. Kalau tidak, kalaupun saudara punya kebenaran yang begitu luar biasa, saudara akan membagikannya kepada orang yang tidak tepat. Tapi kalau saudara bergerak berdasarkan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus di dalam saudara, pengurapan di dalam roh saudara, maka saya yakin pekerjaan saudara akan tepat. Jangan kata ketika saudara membagikan kebenaran, ketika saudara melakukan apapun akan tepat. Amin, saudara. Jadi belajarlah, perhatikan pengurapan di dalam saudara. Ikuti tuntunan pengurapan di dalam saudara. Kalau saudara melakukan sesuatu dan rasanya pengurapan di dalam saudara berkata, jangan, artinya jangan, berhentilah. Selamat siang semuanya. Satu jemaat meminta izin kepada saya, nanti bulan Mei, satu hari Minggu saya nggak ke gereja. Karena mau pergi kemana gitu saudara ya. Ya seperti biasa kalau orang minta izin kan saya nggak pernah bilang nggak boleh kamu nggak ibadah nanti terkutuk loh, nanti nggak diberkati loh, kan nggak pernah ya. Kalau orang minta izin ya mau nggak mau diizinkan lah, namanya juga orang minta izin. Dan saya punya banyak izin jadi saya kasih izin saudara. Walaupun tentu saya lebih suka saudara hadir di sini bersama dengan saya kan. Tapi kalau orang minta izinnya diizinkan lah. Masa nggak diizinkan? Nanti pelit amat minta izin aja nggak dapat gitu. Tapi berapa waktu kemudian dia datang lagi, dia bilang sama saya nggak jadi minta izin katanya. Loh, kenapa? Karena rasanya nggak damai sejahtera. Jadi saya pindahin. Saya sudah beli tiket pulangnya hari Minggu, lalu saya pindahin ke hari Sabtu. Dan ternyata bisa, puji Tuhan. Karena tidak damai sejahtera. Artinya pengurapan di dalam bekerja dan memberitahu dia, seharusnya dia ke gereja. Begitu ya saudara ya. Nah maaf, sekali lagi maaf. Kalau saudara minta izin, tolong ikuti pengurapan di dalam dulu ya. Kalau saya pasti mengizinkan. Tapi saudara harus belajar mengikuti tuntunan pengurapan di dalam.
Kalau saudara minta izin, tapi saudara rasanya nggak sejahtera, saudara kayaknya begitu sih. Loh, yang saya ajarkan benar nggak nih saudara? Kalau saya pasti berikan izin. Saya nggak punya hak untuk melarang saudara pergi kemana saja. Kalau Roh Kudus suruh saudara pergi, pergilah. Kalau Roh Kudus bilang jangan pergi, jangan pergi. Saya cuma mendengar satu ya di depan. Tapi saudara harus belajar cara hidup seperti itu. Karena itulah cara hidup umat kerajaan. Semuanya berdasarkan tuntunan pengurapan di dalam kita. Buat apa Allah masuk ke dalam kita kalau dia tidak diberikan ruang, tidak diberikan space untuk memerintah dalam hidup kita. Alkitab berkata dia mau berumah di dalam kita. Dia mau membangun rumahnya di dalam kita. Dia mau jadi tuan rumahnya. Nah, selama ini tuan rumahnya siapa? Saudara belum serahkan kunci kepada Tuhan ya? Serahkan kuncinya kepada Tuhan, biar dia yang membuka, dia yang menutup. Jangan kuncinya saudara suruh Tuhan masuk, tapi kuncinya saudara pegangin, dan Tuhan terperangkap di dalam saudara. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup saudara. Halo, selamat siang semuanya. Bahkan selamat siang pun nggak diladenin saudara. Inilah cara hidup orang Kristen. Membagikan kebenaran. Orang tertutup jangan dipaksakan, berhentilah. Pengurapan memberitahu saudara, orang ini tertutup, berhentilah. Tapi kalau orang terbuka, lanjutkan. Cari tahu, caranya tepat atau enggak. Makanannya harus tepat, orangnya harus tepat, caranya harus tepat. Kalau sudah tepat, pengurapan akan bekerja, hayat akan mengalir. Dan orang akan diterangi. Amin saudara. Begitulah cara kerja orang Kristen. Kita tidak bekerja dengan pekerjaan kita sendiri. Kita sudah berhenti dari semua pekerjaan kita. Kita bekerja dengan Kristus yang bekerja melalui kita. Ingat, kita cuma sarung tangan yang digerakkan oleh tangan yang di dalam. Dan sarung tangannya tidak bergerak sendiri. Pastikan tangan yang di dalam itu yang menggerakkan saudara untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Untuk membagikan sesuatu atau diam saja. Untuk bergerak atau diam. Pastikan kita adalah sarung tangan yang digerakkan oleh tangan yang di dalam. Bukan sarung tangan yang menggerakkan tangan yang di dalam. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Apakah saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Amin saudara. Kalau saudara menangkap semuanya ini dan saudara mulai belajar hidup berdasarkan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saudara, saya yakin semua yang saudara lakukan akan tepat. Apa yang saudara lakukan tepat dan waktunya juga tepat. Amin saudara. Karena semuanya Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Amin. Saya berdoa supaya saudara menangkap visi ini dan dikendalikan oleh visi ini. Roh Kudus adalah jawaban untuk semua permasalahan dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu juga jawaban bagi semua apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Roh Kuduslah jawabannya. Dan Tuhan berjanji, kalau engkau minta yang baik, Bapa akan memberikan yang baik. Dan yang terbaik itu adalah Roh Kudus. Dan dia sudah ada di dalam saudara, bekerja di dalam saudara. Itulah yang saya sebut dengan istilah pengurapan di dalam saudara. Ikuti dia, perhatikan pergerakannya, dan ikuti dia. Amin saudara. Kalau saudara ikuti dia, semua yang saudara lakukan akan tepat. Bukan hanya secara kualitas, secara kuantitas juga tepat, dan secara waktu juga tepat. Saudara bergerak tepat pada waktunya. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Dan biar kami mencernanya Tuhan. Karena firman-Mu adalah makanan bagi kami.
Apabila kami bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka kami memakannya. Firman-Mu menjadi kegirangan dan sukacita bagi kami ketika kami menyerukan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selamanya. Tuhan berkati persekutuan kami selanjutnya, berbicara bagi kami dan pakai kami untuk berbicara bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan persekutukan apa yang saudara terima, atau kalau saudara mau tanya juga boleh. Saya harap bisa mengalir dengan cepat karena semua sudah mengikuti pengurapan di dalam. Oke? Jadi dalam persekutuan ini tolong ikuti pengurapan di dalam, perhatikan dan belajarlah melatih diri bergerak berdasarkan pengurapan di dalam, sehingga saudara akan bergerak tepat pada waktunya. Dan tepat juga apa yang saudara bicarakan. Silakan. Oke, Andri. Ayat tentang mintalah maka akan mendapat ya. Mencari mendapat, minta diberikan gitu. Dulu sih lebih pemahamannya kepada hal-hal yang berkaitan dengan keperluan atau kebutuhan. Yeah. Apa yang kita perlu, apa yang kita butuh, kita minta nanti pasti akan mendapat atau diberikan gitu kalau kita mencarinya. Yeah. Nah, dengan apa yang disampaikan hari ini ternyata itu berkaitan dengan kebutuhan makanan bagi orang-orang yang akan kita rawat. Yeah. Ini sangat menjadi terang yang akan membekali ketika kita yang akan berinteraksi dengan orang-orang, kita membagikan makanan, kita merawat orang. Ini menjadi satu hal yang sangat menuntun kita sehingga kita bisa tepat. Kita nggak salah sembarangan kasih Amen. jenis makanan, tapi kita memberikan makanan yang tepat. Ya. Karena kita punya banyak sekali makanan, Ya. jadi kita bisa memberikan banyak jenis makanan. Tapi kalau salah nanti bisa tidak bermanfaat bagi orang itu ya. Ya. Bahkan malah bisa jadi seperti memberikan kepada istilahnya tadi kepada anjing atau babi gitu, Ya. yang ternyata diinjak, ternyata malah kita bisa diserang balik. Ya. Jadi puji Tuhan ini sangat menjadi terang yang akan berguna ketika kita bergerak, kita berfungsi sebagai orang-orang yang memberitakan Injil Kerajaan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, saya harap ini membekali kita semua, khususnya saudara para pemimpin KTB, dan semua saudara yang mau memenangkan jiwa bagi kerajaan surga dan merawat orang-orang. Oke? Karena saya percaya Tuhan akan mengirimkan sahabat-sahabat yang perlu makanan di tengah malam. Halo? Siapa itu? Oh, tolong yang antri di toilet jangan berisik. Kasih tahu. Oke, silakan yang lain. Oke, Mas Eko. Saya mau tanya Pak. Oke. Saya kan Roh Kudus udah ada dalam diri kita, Ya. diri saya ya. Apakah kita tetap menanyakan Roh Kudus setiap hari dan minta Roh Kudus setiap hari dalam melakukan suatu tindakan apapun dalam hidup kita? Ya. Itu yang saya pertanyakan Pak. Ya. Jadi istilahnya saudara harus berkonsultasi dengan dia. Makanan apa yang harus diberikan, saudara perlu berdoa kan. Ya. Dan dengan pengurapan di dalam yang sudah ada dalam diri saudara, itu akan sangat mudah dilakukan. Ya. Karena Roh Kudus yang sudah ada, tinggal saudara mencari bahan apa yang dibutuhkan oleh orang yang kita rawat. Kita sudah punya banyak bahan. Di perpustakaan ada banyak buku yang bisa saudara pakai untuk merawat orang. Saudara tinggal pilih mau pakai yang mana. Ya, yang penting jangan beritakan hal-hal yang tidak termasuk ekonomi Allah. Itu aja pesan saya. Karena kalau saudara memberitakan hal-hal yang bukan ekonomi Allah, saudara tidak termasuk dalam jalan Allah. Oke? Begitu? Boleh ya? Oke, silakan yang lain dengan cepat. Oke, Michael. Ya, selama ini kan kita diajarkan untuk hidup dalam roh ya. Yang artinya kita berpaling ke dalam roh, mengikuti pengurapan yang di dalam. Tapi selama ini terus terang kalau dalam hal itu, saya lebih fokusnya ke kehidupan sehari-hari ya. Tapi hari ini disampaikan bahwa saat kita membagikan kebenaran pun kita juga harus mengikuti tuntunan roh. Dan itu seperti kayak, kok bisa nggak tahu ya hal yang seperti itu gitu. Jadi ketika disampaikan ini,
merasa oh Tuhan itu benar-benar lengkap ya. Bahkan dalam hal membagikan kebenaran pun kita harus mengandalkan Roh Kudus, yaitu meminta makanan yang tepat, orang yang tepat. Bahkan cara mengatakannya pun, menyampaikannya pun harus tepat juga. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia alamiah, tapi hanya bisa dilakukan oleh hayat ilahi yang ada dalam hidup kita. Jadi benar-benar Tuhan itu benar-benar ingin kita nih hidup 100%, bahkan dalam hal menyampaikan kebenaran. Jadi istilahnya tuh tidak boleh ada satupun unsur manusiawinya. Jadi Tuhan ingin kita membagikan kebenaran itu bukan dengan kebenaran kita sendiri, tetapi apa yang Tuhan ingin sampaikan, bahkan caranya pun, orangnya pun itu harus tepat. Jadi benar-benar hari ini membukakan mata sekali untuk saya tuh benar-benar bersyukur ya, karena Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena membagikan kebenaran itu terus terang kalau udah banyak sekali hal-hal yang kita ketahui, kalau tidak mengandalkan Roh Kudus maka bisa salah gitu menyampaikan kepada orang. Mungkin pada waktu menyampaikannya memang itu benar, tetapi kalau tidak tepat juga orang itu juga tidak dibangun. Karena membagikan kebenaran itu bukan sekedar kita membagikan kebenaran, tapi benar-benar tepat menjawab apa yang menjadi kebutuhan dia. Dan terkadang apa yang saya pikir tepat bagi dia, secara manusiawi saya mikirin dia ngomong ini, jawabannya ini. Tapi ketika dia ngomongin belum tentu masuk walaupun sesuai. Tapi kalau menurut Roh Kudus, mungkin kita menjawab sesuatu yang berbeda, tapi malah bisa menjawab kebutuhan dia. Jadi benar-benar harus mengandalkan Roh Kudus dalam membagikan kebenaran. Ya, amin. Ya, saya harap saudara benar-benar belajar untuk mengandalkan Roh Kudus. Ya, ketika saudara meminta makanan yang tepat, Tuhan akan berikan Roh Kudus untuk menuntun saudara. Oke, silakan yang lain. Ya, Aceh, silakan. Ya, tentang menghakimi tadi, saya ada terang yang buat saya baru gitu, bahwa menghakimi dengan belas kasihan gitu. Ya. Karena selama ini saya masih menilai orang, mungkin menilai orang itu masih dengan yang kayak seharusnya gitu. Kalau benar-benar, salah-salah gitu. Dengan adil. Ya, dengan adil gitu. Ternyata ada yang istilahnya hukum ya, yang lebih tinggi atau lebih dalam lagi, bahwa kita menghakimi itu dengan belas kasihan gitu. Terus tadi yang dia jelasin, pas itu saya ngerenung sih. Ternyata saya masih begini ya, dan itu baru saya tahu ada ego saya pada saat menghakimi orang seperti itu gitu. Dengan kalau benar-benar salah-salah itu masih ada ego. Nah, dengan menghakimi yang belas kasihan ini itu salah satu cara juga untuk mematikan ego saya gitu. Karena harusnya salah, tapi yaitu saya menghakimi dengan belas kasihan itu mematikan ego saya secara secara nggak langsung gitu. Ya. Dan kalau saudara memperhatikan dan mengikuti pengurapan di dalam, pada waktu saudara menghakimi, pengurapan itu pasti memberitahu saudara. Betul nggak saudara? Pengurapan itu pasti berkata jangan atau tidak. Saya mau memberitahu saudara satu perkataan Tuhan yang seringkali Tuhan berkata kepada kita. Dan dengan satu perkataan ini sebetulnya saudara cukup untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Satu kata itu adalah tidak atau jangan. Perhatikan kata itu. Setiap muncul dalam roh saudara artinya Tuhan tidak berkenan. Ketika saudara menghakimi orang akan muncul perkataan tidak, jangan. Ketika saudara melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pengurapan itu akan bekerja dan memunculkan kata tidak, jangan. Jadi itu kata yang powerful untuk mengikuti tuntunan roh. Oke, semua menangkap apa yang saya sampaikan? Oke, silakan siapa? Budi atau Yulis? Mau tanya sih tentang tadi belas kasihan. Memang kan maksudnya saya kepikir gini, ada orang yang memang terlahir punya belas kasihannya yang agak lebih banyak secara alamiah, dan ada orang yang nggak suka. Nah, kalau orang yang udah lahir baru terus
dia memang dari alamiahnya itu nggak berbelas kasihan. Nah itu kan ketara bahwa memang Tuhan bekerja, ada perubahan dari dalam. Tapi kalau yang memang terlahir dari alamiahnya memiliki belas kasihan yang agak lebih banyak, walaupun kadang-kadang enggak, nah kan nggak ketara. Nah maksud saya yang alamiah itu kan nggak baik juga, karena memang dari alamiah dia gitu. Nah supaya dia tidak berdasarkan dari hayat alamiahnya berbelas kasihan kepada orang, tapi dari hayat ilahi dari dalam dia. Nah itu caranya dalam realnya itu apakah dia libatkan Tuhan aja gitu, terus libatkan Tuhan, terus berkontak sama Tuhan. Jadi waktu dia mau memberi belas kasihan kepada orang, dia kontak sama Tuhan gitu, supaya Ini dia nanya sendiri, dia jawab sendiri. make sure aja Dad. Itu belum jawabannya ya. Ya siapa tahu salah ya. Itu aja. Oke, silakan yang lain kalau mau jawab. Ayo silakan, siapa yang mau jawab? Jangan takut salah pun nggak apa-apa. Oke, yang penting suruh berfungsi gitu. Kan kadang-kadang anggota tubuh berfungsi tapi salah juga bisa kan. Tidak ada? Oke. Ya udah saya yang berfungsi. Apa bedanya ketika orang bergerak dengan hayat alami dan dengan hayat ilahi? Dua-duanya sama belas kasihan, tapi yang satu bersumber dari hayat alamiahnya, yang satu bersumber dari hayat ilahi. Apa yang membedakan? Apa bedanya? Bagaimana saudara bisa membedakannya? Ini saya nanya. Bagaimana saudara bisa membedakannya? Apa bedanya? Satu bersumber dari hayat alamiah, satu bersumber dari hayat ilahi. Contohnya belas kasihan. Apa bedanya? Bagaimana kita membedakannya? Hah? Diri sendiri. Berpusat pada diri sendiri. Kalau yang alamiah, oke, yang lain? Dari perkataannya. Yang lain? Ada lagi? Oke, itu sebetulnya jawaban yang benar juga mungkin, tapi saya bisa kasih satu kata yang bisa membedakan, yang membuat kita bisa membedakan ini sumbernya dari hayat alamiah atau dari hayat ilahi, yaitu aromanya. Baunya beda. Jadi saudara bisa mendekati dan mencium baunya, mencium aromanya. Semua yang bersumber dari hayat alamiah, aromanya adalah aku. Dan semua yang bersumber dari hayat ilahi, aromanya adalah Kristus. Jelas saudara. Orang boleh berbelas kasihan, tapi kalau dia bersumber dari hayat alamiahnya, aromanya tetap aku. Ada lagunya tuh, aku tetap aku. Nah ini hayat alamiah nih saudara. Jadi dia lakukan kebaikan, tapi ujung-ujungnya aku, untuk aku, dan banyak syarat dengan akunya. Membesar-besarkan aku, supaya aku dipuji, dan sebagainya. Nah ini aromanya aku namanya. Semua yang bersumber dari hayat alamiah, selalu aromanya adalah aku. Semua yang bersumber dari hayat ilahi, selalu aromanya adalah Kristus. Ketika dia berbelas kasihan, kita bisa mencium aroma Kristus di situ. Tapi ketika orang alamiah berbelas kasihan, kita masih bisa mencium aku di situ. Apakah itu jelas, saudara-saudara? Bisa membedakan? Ini dalam segala aspek, bukan hanya dalam belas kasihan. Ya, mengasihi sama. Mengasihi dari hayat alamiah, mengasihi dari hayat ilahi. Beda aromanya. Jadi beda aromanya saudara. Lalu tadi ada satu pertanyaan, bagaimana caranya orang yang kuat belas kasihan dari hayat alamiahnya mau berpindah gitu kan ke hayat ilahi, kira-kira gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Tuhan akan meremukkan belas kasihan alamiahnya.
dengan berbagai peristiwa yang Tuhan atur dalam hidupnya. Dia berbelas kasihan sama orang lain, dia menolong orang lain karena belas kasihannya, lalu dia dikecewakan. Ulang-ulang nolong orang dikecewakan, nolong orang dikecewakan, nolong orang dikecewakan, sampai dia kapok berbelas kasihan. Jadi tega. Tapi di satu sisi yang lain dia harus setiap hari menikmati Tuhan. Menikmati Allah Tritunggal dalam hidupnya. Secara otomatis belas kasihan ilahi akan muncul dari hidupnya. Sementara belas kasihan yang manusiawi mati. Jadi yang ini diremukan, yang ini dimunculkan. Kalau saudara menikmati Tuhan setiap hari ya. Jadi bagaimana jadi serupa seperti Kristus, nikmati Tuhan setiap hari. Ada satu slogan pepatah yang mengatakan kita akan menjadi seperti apa yang kita makan. Kalau makan Kristus setiap hari, kita akan jadi serupa seperti Kristus. Menikmati bukan bekerja. Oke? Menikmati bukan melakukan. Nikmati Kristus setiap hari dengan menyerukan nama Tuhan, dengan doa baca firman, doa menikmati Kristus setiap hari. Ya. Terus terang, belakangan ini saya semakin merasa ini sangat real. Sangat real. Satu-satunya jalan untuk kita jadi serupa Kristus adalah menikmati Kristus. Kita menikmati Kristus sebagai kasih, maka kita akan menjadi kasih itu. Karena kita adalah apa yang kita makan. Kita menjadi apa yang kita makan. Kita menikmati Kristus sebagai realitas setiap hari. Kebajikan ilahi akan menjadi kebajikan insani kita, terekspresi lewat kebajikan insani kita. Secara otomatis itu akan terjadi. Jadi saudara nggak perlu ngapa-ngapain. Jangan percaya kalau ada orang yang mau membelokkan saudara dari kenikmatan akan Allah kepada harus melakukan berbagai hal untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu tipu muslihat iblis untuk mengalihkan kita, menyelewengkan kita dari menikmati Allah. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan setiap hari adalah menikmati Allah. Itu saja. Kalau saudara makan Kristus, engkau akan hidup oleh Kristus. Itu jelas ayatnya. Oke, boleh begitu? Menjawab ya kira-kira ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau bicara bagi Tuhan? Silakan kalau ada. Oke, apakah ini sudah mengikuti pengurapan di dalam semua? Atau masih mengikuti hayat alamiahnya? Saya akan terus melatih saudara untuk mengikuti pengurapan di dalam saudara karena itu satu-satunya jalan. Saya serius dengan apa yang saya katakan. Selama saudara terus masih dikungkungi oleh hayat alamiah saudara dan tidak mau memperhatikan dan mengikuti pengurapan di dalam saudara, saudara tidak akan bisa menjadi orang Kristen yang tepat. Serius. Kalau saudara mau jadi orang Kristen yang tepat, perhatikan, ikuti pengurapan di dalam. Jelas semua. Oke, saya tanya lagi, apakah semua sudah mengikuti pengurapan di dalam untuk bicara atau tidak? Sudah? Oke, kalau sudah, berarti kita akan berdoa, karena tidak ada lagi kan yang mau bicara kan? Oke, ayo kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus mencelikan mata hati kami, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi hayat bagi kami, menjadi kehidupan bagi kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang tepat, menjadi umat kerajaan yang tepat, karena hidup berdasarkan konstitusi kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami percaya, kami tahu Roh Kudus adalah jawaban untuk kami bisa hidup secara tepat. Roh Kudus adalah jawaban, dan kami tahu Roh Kudus, bahkan seluruh Allah Tritunggal terus bergerak di dalam kami, terus bekerja di dalam kami. Engkau tidak pernah berhenti bekerja, Engkau tidak pernah berhenti bergerak ya Tuhan di dalam kami. Hanya kami yang tidak memperhatikan pergerakan-Mu. Hanya kami yang tidak waspada terhadap pergerakan-Mu. Itu sebabnya tolong kami supaya setiap saat, setiap waktu kami terus waspada, kami terus memperhatikan pergerakan Allah di dalam kami, pengurapan Allah di dalam kami yang selalu ingin menuntun kami Tuhan. Dan tolong kami ketika kami melakukan sesuatu dan pengurapan di dalam itu berkata tidak atau jangan Tuhan, tolong kami Tuhan untuk menaklukkan hayat alamiah kami dengan hayat ilahi-Mu Tuhan.
Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar tidak melakukannya, Tuhan. Berikan kami pertolongan-Mu, Tuhan, belas kasihan-Mu, Tuhan, sehingga kami bisa menjadi umat kerajaan yang tepat. Bapa, hari ini kami minta Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus menuntun kami. Roh Kudus membangkitkan kami untuk menjadi umat kerajaan yang tepat. Terus mengikuti tuntunan Roh-Mu di dalam kami. Terus memperhatikan perasaan Roh yang Tuhan munculkan di dalam kami. Bekerja tulus dalam hidup kami. Naungi kami dengan Roh-Mu. Erami kami dengan Roh-Mu. Dan tolong kami terus hidup berdasarkan hayat ilahi. Tolong kami untuk menikmati Allah Tritunggal setiap hari. Wahyukan kepada kami betapa kenikmatan atas Allah Tritunggal adalah upah yang paling besar bagi kami, Tuhan. Adalah keindahan yang paling indah yang telah Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tolong kami setiap jemaat Tuhan di tempat ini dan semua yang mendengar firman ini, supaya kami setiap waktu, setiap saat, setiap hari bisa menikmati Tuhan secara berlimpah-limpah. Dan semakin waktu kami menikmati Tuhan, semakin melimpah-limpah, semakin melimpah-limpah. Dan kami semakin memahami betapa ini nikmat Tuhan, betapa ini kenikmatan yang luar biasa bagi kami, melebihi semua kenikmatan Tuhan. Bahkan Tuhan, kenikmatan dunia yang selama ini kami mengatakan nikmat, itu jauh Tuhan dibandingkan ketika kami menikmati Engkau. Tolong kami untuk terus menikmati Tuhan. Oh Roh Kudus, tolong kami terus. Oh, bekerja di dalam kami, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kenikmatan yang Kau berikan atas diri-Mu, Tuhan. Terima kasih karena Engkau menyatakan diri-Mu sebagai makanan bagi kami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami berdoa, biarlah semua kami menjadi penikmat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang semua. Terus perhatikan dan hidup berdasarkan pengurapan di dalam saudara. Tuhan Yesus memberkati.